Halo semuanya, kelompok kami akan mempresentasikan tentang ekspansi bisnis PT Sanusa Persada Tbk ke negara Filipina. Ekspansi bisnis adalah sebuah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperluas bisnisnya untuk menjadi lebih go internasional. Nah, kami memilih PT Sanusa Persada Tbk atau PTSN untuk melakukan ekspansi bisnis ke negara Filipina, lebih tepatnya di kota Manila. Nah, alasan kami memilih Filipina adalah karena Filipina pernah memasuki sebagai salah satu negara yang di Asia ekonominya cukup baik. Nah, alasan lainnya, gaji upah para pekerjanya yang di sana hampir sama dengan gaji upah pekerja yang di Indonesia. Nah, Filipina termasuk emerging market karena Filipina memiliki tingkat ekonomi yang rendah menjadi ke tingkat menengah dan dapat dilihat dari segi pendapatan per kapitanya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana status emerging market dan next step to successful change di negara tujuan ekspansi. Yang kedua, bagaimana strategi kegiatan bisnis di emerging market. Yang ketiga, bagaimana strategi dalam kerjasama bisnis di ekspansi bisnis. Yang keempat, bagaimana penerapan pricing strategi dan alasan memilih pricing strategi. Yang kelima, bagaimana mekanisme dan dampak dari restrukturisasi kredit. Nah, yang terakhir adalah bagaimana pendekatan strategi di ekspansi bisnis dan peran korporat, operasional, dan unit. Tujuan dari melakukan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui status emerging market di negara tujuan ekspansi dan pentingnya 8 langkah untuk menuju perubahan keberhasilan. Yang kedua, mengetahui strategi di emerging market. Yang ketiga, mengetahui strategi di ekspansi bisnis. Yang keempat, untuk mengetahui penerapan dan alasan memilih pricing strategis. Yang kelima, untuk mengetahui mekanisme dan dampak dari restrukturisasi kredit. Yang keenam, untuk mengetahui pendekatan strategis dalam ekspansi bisnis dan peran korporat, operasional, dan unit. Halo, nama saya Desmond Lim, NPM 1941134 dari kelas 4 MMC. Nah, saya akan menjelaskan bagian bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai emerging market. Emerging market atau yang pada umumnya sering disebut sebagai pasar berkembang merupakan negara dengan ekonomi yang sebelumnya berada pada fase berkembang dan telah mencapai fase industrialisasi dan modernisasi serta memiliki ciri pertumbuhan ekonomi yang pesat. Itu pengertian emerging market menurut Chavusgill pada tahun 2017. Kemudian dalam emerging market memiliki beberapa karakteristik, ada 4 yang akan kita bahas, yaitu volatilitas pasar, pertumbuhan dan potensi investasi, kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Nah, volatilitas pasar. Yang menjadi ciri dari emerging market adalah negara tersebut memiliki volatilitas pasar yang cenderung tinggi. Nah, jika suatu negara memiliki volatilitas pasar yang cukup tinggi, itu menandakan negara tersebut berada pada kondisi emerging market. Kemudian pertumbuhan dan potensi investasi. Nah, pada umumnya negara yang tergolong sebagai emerging market itu memiliki tingkat pengembalian investasi yang cukup tinggi. Artinya dalam kurun waktu tahun dia memiliki tingkat pengembalian atas investasi dengan nilai yang cukup tinggi. Nah, pada umumnya negara-negara dengan potensi investasi yang baik, yang tinggi itu lebih disukai oleh investor. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, negara dalam kondisi emerging market cenderung memiliki kebijakan yang mendukung industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Nah, kebijakan tersebut cenderung menyebabkan penurunan angka pengangguran, kemudian ada peningkatan pendapatan per kapita dan tingkat investasi serta kondisi infrastruktur negara yang lebih baik. Kemudian pendapatan per kapita. Nah, negara yang termasuk dalam emerging market cenderung memiliki pendapatan per kapita dalam kondisi rata-rata yang tinggi. Kemudian mengenai X Step to Successful Change. Nah, Kotter dalam bukunya yang berjudul Leading Change pada tahun 1996 menjelaskan terdapat 8 langkah dalam menjalankan perubahan yang sukses bagi perusahaan atau organisasi. Nah, langkah pertama adalah establishing a sense of urgency. Itu maksudnya memiliki rasa urgensi atas perubahan yang akan kita jalankan.
Kemudian creating a guiding coalition. Itu maksudnya sebuah organisasi atau perusahaan harus menciptakan koalisi yang saling membimbing satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah developing a vision and strategy. Nah, setelah melakukan langkah pertama dan kedua, perusahaan atau organisasi harus menciptakan atau membuat suatu visi dan strategi untuk mencapai visi tersebut, mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian yang keempat adalah communicating the change vision, yaitu perusahaan atau organisasi harus mengkomunikasikan visi perubahan kepada koalisinya atau dengan organisasinya. Nah, hal itu supaya satu koalisi atau satu organisasi tersebut lebih mengenal mengenai apa yang akan mereka jalankan. Kemudian yang kelima adalah empower broad-based change. Itu maksudnya dengan melakukan pemberdayaan tindakan terkait dengan perubahan yang akan dilakukan. Nah, Kotter juga menjelaskan bahwa pimpinan organisasi dapat melakukan pemberdayaan kepada anggotanya terkait dengan komunikasi visi yang efektif dan rencana perubahan yang dirancang dengan cermat. Nah, kemudian Kotter juga menjelaskan bahwa organisasi atau sebuah perusahaan dapat menyingkirkan rintangan yang dianggap menghambat perubahan tersebut. Kemudian yang keenam adalah generate short term wins. Itu maksudnya kita harus menciptakan atau menghasilkan keberhasilan jangka pendek. Nah, dengan adanya keberhasilan jangka pendek tersebut dapat menjadi sebuah pendorong untuk melanjutkan langkah perubahan selanjutnya. Kemudian yang ketujuh adalah consolidating gains and producing more change, yaitu memperkuat perkembangan atau perubahan yang sudah kita lakukan, serta kita harus menciptakan perubahan-perubahan baru. Dari perubahan kecil itu kita harus menciptakan lagi perubahan-perubahan baru agar mencapai perubahan yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir adalah ensuring new approach in the culture. Nah, langkah terakhir ini maksudnya setelah kita mencapai perubahan yang kita inginkan, visi yang kita inginkan, kita harus menjadikan perubahan tersebut menjadi suatu budaya yang baru, kultur yang baru dalam perusahaan atau organisasi kita. Itu maksudnya supaya kita menanamkan sesuatu yang baru yang menciptakan menandakan perubahan itu sudah terjadi. Kemudian kita akan membahas mengenai foreign market entry strategies. Nah, dalam FEMS ini kita memiliki beberapa langkah untuk yang dapat dilakukan perusahaan untuk menjalankan bisnis di luar negeri. Nah, hal ini juga menjadi keputusan penting dalam perusahaan dalam strategi pengembangan usahanya. Itu menurut Nisha pada tahun 2016. Nah, dijelaskan oleh Katka dalam tesisnya, terdapat 5 strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memasuki pasar asing, yaitu ada strategi inovasi teknikal, strategi adaptasi produk, strategi ketersediaan dan keamanan, strategi biaya rendah, serta strategi adaptasi total dan kenyamanan. Nah, kemudian dalam memasuki pasar internasional, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk memasukinya. Nah, tapi langkah tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu ada langkah dengan ekuitas dan langkah non-ekuitas. Nah, langkah dengan ekuitas itu pada umumnya melibatkan unsur modal dalam perkembangan bisnisnya. Itu terbagi pada umumnya dilakukan dengan cara foreign direct investment, kemudian ada collaborative venture, kemudian ada akuisisi dan merger. Sedangkan langkah non-ekuitas itu maksudnya langkah ekspansi tapi tidak begitu melibatkan modal dalam perkembangannya, dalam ekspansinya. Nah, pada umumnya langkah non-ekuitas itu dilakukan dengan cara melakukan ekspor dari negara host country ke negara tujuan. Kemudian ada counter trade atau imbal dagang. Kemudian ada lisensi dan franchising yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Kemudian pricing strategi. Nah, pricing strategi atau strategi harga merupakan salah satu kebijakan perusahaan untuk menentukan biaya yang dikenakan atas produk, barang, atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Nah, strategi harga ini menjadi sesuatu yang penting bagi perusahaan. Kemudian menurut Chavus Gill terdapat 3 strategi penetapan harga yang dapat dilakukan dalam pasar internasional. Yang pertama adalah rigid cost plus pricing.
Nah, dalam strategi ini ditetapkan bahwa harga bersifat tetap dan kaku untuk seluruh pasar ekspor. Jadi dari pasar ekspor di negara A, B, C itu semuanya memiliki harga yang sama untuk produk atau jasanya. Kemudian ada flexible cost plus pricing. Nah, dalam strategi ini perusahaan pada umumnya menyertakan biaya tambahan dalam penghitungan hasil akhir harga atas suatu barang atau jasa. Itu maksudnya eh, dikenakan biaya tambahan dalam penghitungan harga yang diberikan kepada customernya. Kemudian yang terakhir adalah incremental pricing. Nah, dalam strategi ini pada umumnya perusahaan menetapkan harga dengan acuan hanya untuk menutup biaya variabel perusahaan dan tidak menutup biaya tetap perusahaan. Nah, ini disebabkan oleh karena mereka menganggap biaya tetap perusahaan telah ditutupi oleh eh, dan menjadi beban oleh perusahaan yang menjual barangnya di host country atau negara asalnya. Kemudian kita akan membahas mengenai restrukturisasi kredit. Nah, menurut OJK, restrukturisasi kredit merupakan perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang memiliki atau mendapati kesulitan dalam pemenuhan kewajiban kreditnya. Nah, menurut peraturan OJK nomor 28 tahun 2020 tentang POJK perubahan atas POJK stimulus COVID-19, terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pihak perbankan mengenai restrukturisasi kredit. Yang pertama adalah penurunan tingkat suku bunga kredit, kemudian ada perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit, kemudian pengurangan nilai tunggakan bunga kredit, kemudian ada pengurangan nilai tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Nah, kemudian dalam eh, melakukan restrukturisasi kredit ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh debitur, yaitu seperti debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok atau bunga kredit dan debitur tersebut memiliki prospek usaha yang baik serta dinilai mampu untuk memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi kredit. Kemudian kita akan membahas mengenai approach to strategy atau pendekatan strategi. Nah, Bernes Bernard dalam bukunya yang berjudul Managing Change menjelaskan bahwa strategi itu berarti rencana, taktik, pola, posisi atau perspektif dalam suatu proyek atau kegiatan. Nah, pendekatan strategi sangat diperlukan oleh suatu usaha atau organisasi untuk menciptakan rancangan yang tertata, terukur, dan dalam pandangan yang baik demi tercapainya tujuan dari usaha yang dijalankan. Nah, terdapat dua teknik utama dalam pendekatan strategi menurut buku Managing Change. Yang pertama adalah aliran preskriptif. Nah, aliran preskriptif ini memandang strategi itu sebagai sebuah proses yang terkontrol, disengaja dan memiliki sifat memberikan petunjuk sehingga menghasilkan suatu strategi yang disengaja secara lengkap. Kemudian yang kedua adalah aliran analitik. Nah, aliran analitik ini memandang strategi itu sebagai hasil dari proses sosial dan politik yang kompleks serta terlibat dalam pengambilan keputusan di sebuah organisasi. Hai, perkenalkan nama saya Jessie Valencia dengan NPM 1941177 dari kelas 4 MNNC dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Jessie Valencia, Desmond Lim, Novita dan Wifi Caroline. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil jawaban rumusan masalah kami dari nomor 1 sampai dengan 3. Nah, yang pertama itu bagaimana status emerging market yang terdapat di negara tujuan ekspansi dan pentingnya X step to successful change dalam keberhasilan ekspansi bisnis. Nah, negara Filipina itu termasuk ke
negara emerging market. Karena mencakup faktor-faktor emerging market seperti yang pertama itu ada faktor volatilitas pasar. Nah, dalam pasar Filipina terdapat dari mata uang, obligasi pemerintah 10 tahun kembali dan pasar saham. Dapat mengukur volatilitas pasar menggunakan standar deviasi. Sebuah investasi memiliki resiko tinggi jika tingkat volatilitas pasarnya semakin tinggi. Sebuah pasar yang tinggi dan terjadi penurunan drastis, maka dikatakan terjadi peningkatan yang tinggi. Sebaliknya, jika keadaan pasar tenang, maka dikatakan volatilitas pasarnya rendah. Berdasarkan analisis penulis dari pengukuran standar deviasi, Filipina termasuk volatilitas pasar yang dikarenakan memiliki nilai yang baik dan turun atau tidak statis. Dan volatilitas ini cenderung mempengaruhi investor dalam berinvestasi. Yang kedua itu faktor pertumbuhan dan potensi investasi. Nah, berdasarkan data Board of Investment merupakan sebuah badan pemerintah yang dibentuk untuk bertanggung jawab atas promosi investasi di Filipina. Nilai investasi pada September 2019 mengalami kenaikan sebesar 105% atau 15 dolar US miliar. 15 miliar dolar US dari tahun sebelumnya. Dalam bidang sektor pariwisata juga mengalami kenaikan sebesar 186,3 juta US dollar. Dan dalam bidang sektor manufaktur pertumbuhannya konsisten. Nilai investasi dari sektor ini adalah sebesar 1,24 miliar US dollar. Berdasarkan data-data tersebut, negara Filipina dianggap sebagai tempat terbaik untuk melakukan investasi asing dan bisnis-bisnis yang berkembang. Faktor yang ketiganya itu ada faktor tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena terdapat peningkatan tenaga kerja tertinggi, pertumbuhan PDB-nya sekitar 5,3% dan faktor kebijakan tegas Duterte juga membantu dalam peningkatan ekonomi negara Filipina dan menjadikan Filipina menjadi memiliki performa yang luar biasa di Asia. Nah, faktornya yang keempat itu ada faktor pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah sebesar pendapatan per kapita negara Filipina sebesar US dollar 3.850 US dollar. Filipina termasuk emerging market karena tergolong dalam pendapatan per kapita menengah tinggi. Pendapatan per kapita yang rendah dipengaruhi oleh faktor pendidikan, keterampilan dan keahlian yang rendah. Sedangkan negara dengan pendapatan per kapita yang menengah dan tinggi mencirikan negara dalam emerging market. Step to Successful Change, Dr. John Kotter bertujuan untuk meningkatkan suatu organisasi untuk berubah dan menciptakan peluang keberhasilan. Berikut ini adalah analisis pentingnya penerapan Step to Successful Change berdasarkan Kotter. Yang pertama itu establishing a sense of urgency. Dalam langkah pertama ini dia bertujuan untuk menciptakan rasa urgensi saat melakukan ekspansi bisnis. Menciptakan rasa urgensi untuk menyadari individu-individu dari organisasinya terhadap masalah yang ada dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu kedua itu creating a golden coalition. Langkah kedua ini untuk menciptakan koalisi pemandu PT Satnusa Persada Tbk membangun sebuah koalisi yang bertujuan untuk membantu dalam mengarahkan atau membimbing. Koalisi mampu menyebarkan pesan ke setiap organisasi dan dapat memastikan adanya dukungan dalam perubahan. Yang ketiga itu developing a vision and strategy. Perubahan yang sangat rumit untuk langsung diterima dan dimengerti oleh anggota perusahaan. Oleh karena itu, PT Satnusa Persada Tbk
mengembangkan visi dan strategi dengan tujuan untuk memudahkan anggota perusahaan dalam memahami perubahan yang ada dan menjadikan inspirasi agar perubahan tersebut menjadi maksimum. Yang keempat tuh communicating the change vision. Nah, langkah ini untuk mengkomunikasikan visi perubahan. PT Satnusa Persada Tbk mengkomunikasikan visi kepada anggota perusahaan untuk mendapatkan dukungan dari anggota perusahaan. Visi ini digunakan dalam membuat sebuah keputusan dan memecahkan permasalahan. Yang kelima itu ada empower broad-based change. Nah, langkah ini itu untuk berdayakan perubahan berbasis luas atau menghilangkan rintangan. PT Satnusa Persada Tbk akan mencari rintangan atau hambatan yang akan menghalangi perubahan, menghilangkan rintangan atau hambatan dengan menggunakan sumber daya yang ada tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Yang keenam itu ada generate short-term wins. Jika waktu yang lama dalam jangka panjang dalam sebuah perubahan akan mengakibatkan penurunan semangat anggota atau sia-sia apabila tidak melihat hasilnya, PT Satnusa Persada Tbk menggunakan sistem jangka pendek untuk menciptakan semangat dan menciptakan keberhasilan dalam waktu jangka pendek. Sistem waktu jangka pendek juga merupakan sebuah inovasi dalam melakukan perubahan. Yang ketujuh, consolidating gains and producing more change. Nah, pada langkah ini PT Satnusa Persada Tbk itu mengkonsolidasi keuntungan dan menghasilkan lebih banyak perubahan untuk lebih memperkuat dan mempertahankan perubahan. Meskipun perubahan telah tercapai, tetap dilakukan dengan baik untuk menghasilkan peningkatan yang terus-menerus. Lalu yang ke-8 nih, answering new approach in the culture. Langkah terakhir ini untuk menambahkan pendekatan baru dalam budaya. Menurut Kota, perubahan bukan proses yang cepat dan mudah. Perusahaan menggunakan langkah ini untuk memastikan inisiatif perubahan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, yang kedua itu bagaimana strategi untuk melakukan kegiatan bisnis di emerging market. Strategi menjalankan bisnis dalam emerging market itu untuk mengembangkan ekonomi bisnis yang ada di Filipina saat ini. Berikut ini strategi yang dilakukan PT Satnusa Persada Tbk untuk perkembangan bisnis di negara Filipina. Yang pertama itu memanfaatkan inovasi sebagai proses untuk mengembangkan produk sistem bisnis yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang lebih berguna dan bernilai, dan juga menjadikan inovasi sebagai kunci untuk kemajuan bisnis mereka. Yang kedua itu meningkatkan ekonomi bisnis negara Filipina dengan cara menggunakan anggaran dengan baik untuk biaya-biaya dan modal agar dapat menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal dan tidak merugikan perusahaan Satnusa Persada sendiri. Yang ketiga itu melakukan kegiatan ekspor-impor dengan tujuan untuk memperluas pasaran pada perekonomian bisnis dan pertumbuhan ekonomi negara Filipina. Nah, strateginya yang terakhir mengembangkan bisnis usaha dengan cara menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang berprofesi sama dengan PT Satnusa Persada Tbk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara Filipina. Nah, untuk membangun bisnis yang lebih baik, jadi PT Satnusa jadi harus terjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di negara-negara lain. Nah,
Yang ketiga itu bagaimana strategi untuk melakukan kerjasama bisnis dalam ekspansi yang akan dilakukan. Nah, analisis strategi kerjasama bisnis PT Satnusa Persada di Filipina. Ekspansi bisnis ini dia memiliki tujuan untuk memperluas bisnis dan ruang lingkup dari perusahaan tersebut untuk menjadi perusahaan yang lebih luas cakupannya untuk kegiatan bisnisnya. Terdapat beberapa macam strategi yang dapat dilakukan untuk menambah bisnis internasional. Antara lain itu ada ekspor, counter trade, FDI, kolaboratif venture, licensing, franchising, atau kontrak kerjasama lainnya. Strategi yang digunakan oleh PT Satnusa Persada Tbk itu adalah strategi joint venture. Nah, strategi ini adalah strategi yang paling tepat yang dapat digunakan perusahaan dalam membuat kesepakatan kerja sama dengan pihak dari negara Filipina yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi bisnis tersebut. Strategi ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain dalam memasuki pasar dunia. Secara umum banyak keunggulan dalam menggunakan strategi tersebut karena pihak dari negara tujuan mempunyai pengetahuan yang lebih dalam tentang keadaan di negara tersebut. Tentunya hal ini akan sangat memudahkan perusahaan dalam mengembangkan usaha bisnisnya. Nah, dalam menggunakan strategi joint venture, PT Satnusa Persada Tbk harus memiliki minat dan tujuan yang sama dengan negara Filipina untuk mengembangkan ekonomi bisnis yang telah disepakati kedua perusahaan, dan negara Filipina harus memiliki dasar kepemilikan untuk mencapai kepentingan bersama dalam mengembangkan ekonomi bisnis negara Filipina. Terakhir, PT Satnusa Persada ini harus menyetujui berbagi pendapatan dan pengeluaran dana dengan negara Filipina untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dengan adanya tahap bentuk kerjasama joint venture di atas nih, hal ini akan sangat memudahkan PT Satnusa Persada Tbk sendiri dalam mengembangkan perekonomian bisnis negara Filipina, dan Filipina juga akan maju. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Novita. Saya akan menjelaskan mengenai yang namanya pricing strategi atau strategi penetapan harga. Nah, sebelumnya di bab 2 teman saya sudah menjelaskan secara teori apa sih pricing strategi itu. Nah, di bab 3 saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Dalam metode penetapan harga ini ada banyak hal yang harus diperhatikan, apalagi kita akan melakukan kegiatan ekspansi ke luar negeri. Nah, kami sebagai penulis sudah menganalisa dan mengamati bahwa pricing strategi terdapat hal yang penting nih untuk kita cermati, seperti harga produk pada biaya produksi, biaya tenaga kerja, terus bangunan atau tempat tinggal untuk kegiatan produksi, dan segala jenis equipment ataupun perlengkapan yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan produksi. Nah, pada umumnya pricing strategi ini dibagi menjadi 3 jenis yang paling umum digunakan di pasar internasional. Yang pertama itu ada yang namanya rigging cost plus pricing. Yang kedua ada yang namanya flexible cost pricing, dan yang ketiga ada yang namanya incremental pricing. Menurut analisa dari kami, PT Satnusa Persada itu paling tepat menggunakan flexible cost pricing. Kenapa? Pada strategi ini dinyatakan bahwa suatu perusahaan wajib menyertakan biaya tambahan dalam penentuan harga akhir barang atau jasa yang diproduksi. Nah, setiap perhitungan ini akan memperhatikan kondisi pasar dan persaingan yang sedang terjadi di pasar, serta tingkat beli konsumen, permintaan, harga persaingan, dan beberapa faktor eksternal lainnya. Biasanya pada strategi penetapan harga fleksibel tidak hanya berpengaruh terhadap suatu produk atau jasa yang telah diproduksi, tetapi juga mempengaruhi pelayanan perusahaan. Jika strategi ini berhasil diterapkan oleh perusahaan secara tepat dan benar, maka perusahaan dapat menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dan lebih bersaing dengan konsumen yang banyak.
pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini masih memberikan pengaruh kepada beberapa dunia industri seperti industri pariwisata, industri perhotelan, industri manufaktur, hingga industri ekspor-impor, dan beberapa industri di bidang lainnya. Banyaknya perusahaan yang belum memulihkan diri akibat pandemi ini membuat pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut restrukturisasi kredit. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sudah merealisasi aturan restrukturisasi kredit bagi nasabah sehingga perusahaan yang memiliki kendala dalam pembayaran kewajiban kreditnya dapat mengajukan restrukturisasi kredit kepada pihak bank atau pihak lembaga keuangan lainnya. Nah, restrukturisasi kredit ini juga berdampak pada PT Sanusa Persada yang memiliki kewajiban pada pihak bank. Dengan program ini, perusahaan dapat lebih leluasa dalam pemenuhan kewajiban kepada pihak bank. Selain itu, dengan adanya program restrukturisasi kredit ini akan meringankan beban perusahaan, stabilitas ekonomi perusahaan, juga akan membuat perusahaan lebih dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Di mana pandemi COVID-19 ini yang notabene menyebabkan perusahaan mendapatkan perolehan pendapatan yang lebih kecil dibandingkan pada dalam kondisi yang normal. Bagi industri perbankan sendiri dan lembaga keuangan lainnya, restrukturisasi kredit ini berdampak baik. Karena dengan adanya program ini, bank atau jasa keuangan lainnya akan terhindar dari resiko gagal bayar kredit. Risiko gagal bayar kredit terjadi ketika nasabah tidak dapat melunasi kewajiban kreditnya. Dalam kondisi kritis sekarang, cukup banyak nasabah yang mengalami krisis atau keterlambatan dalam pembayaran kewajibannya. Nah, selain itu, program ini juga memperingankan industri keuangan karena masih adanya pemasukan bagi industri yang sedang berjalan. Berbeda halnya ketika tidak ada program ini, maka akan terjadi kemungkinan industri perbankan yang bangkrut karena tidak memiliki pemasukan keuangan. Nah, selanjutnya pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan strategi, peran corporate, operasional, dan unit. Strategi menjadi suatu yang penting dalam kegiatan proyek. PT Sanusa Persada melakukan ekspansi ke negara Filipina. Nah, dalam penyusunan strategi ini, penulis akan menggunakan aliran perspektif. Aliran ini memandang bahwa strategi menjadi sesuatu yang penting yang sifatnya terkontrol dan disengaja. Strategi juga memiliki sifat memberikan petunjuk, sehingga perusahaan akan menerapkan pendekatan yang memungkinkan perusahaan menyusun strategi dengan lengkap tepat agar kegiatan ekspansi ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, contohnya dalam perencanaan ekspansi, bagian corporate-nya itu akan merencanakan ekspansi, metode dan pencarian mitra kerja ekspansi. Nah, dalam kegiatan operasionalnya, itu akan melakukan penjajakan informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan ekspansi, merencanakan metode ekspansi, dan mencari informasi mengenai mitra kerja dan mitra bisnisnya. Sedangkan unitnya itu ada CEO, komisaris, direktur, dan top manager sebagai penanggung jawab dan pelaksana. Selanjutnya dalam kegiatan proses ekspansi. Nah, corporate-nya itu memastikan proses ekspansi berjalan dengan lancar, sedangkan operasionalnya itu melakukan proses perizinan, pencarian kerjasama dengan mitra, dan melakukan kesepakatan bisnis. Sedangkan unitnya itu ada CEO, direktur, top manager, dan manajer sebagai penanggung jawab. Selanjutnya ada yang namanya implementasi ekspansi. Nah, dalam implementasi ekspansi ini, corporate-nya itu memastikan operasional perusahaan berjalan dengan lancar, terus menjalankan kegiatan usaha yang seperti yang telah disepakati, dan mencari hubungan baik dan menjaga hubungan baik dengan mitra. Sedangkan unitnya itu ada direktur, top manager, manajer sebagai penanggung jawab. Selanjutnya ada yang namanya operasional perusahaan. Nah, di sini operasional perusahaan ini, corporate-nya itu memastikan kegiatan operasional berjalan dengan lancar, terus
dalam operasionalnya itu melakukan kegiatan operasional perusahaan dan pengendalian perusahaan. Unitnya itu ada manajer operasional sebagai penanggung jawab dan pelaksana. Selanjutnya ada keuangan perusahaan. Di keuangan perusahaan ini, corporate-nya itu memastikan keuangan perusahaan berjalan efektif dan mencapai laba sesuai dengan target perusahaan. Operasionalnya itu melakukan penganggaran jangka panjang dan jangka pendek, melakukan kontrol terhadap pengeluaran perusahaan, dan melakukan kesepakatan strategis dengan investor untuk mendapatkan investasi yang mendukung operasional perusahaan, melakukan kerjasama dengan manajer penjualan untuk memastikan penjualan itu sesuai dengan rencana perusahaan. Sedangkan di sini yang menjadi unitnya itu ada manajer keuangan sebagai penanggung jawab dan pelaksananya. Selanjutnya ada ketenaga kerjaan. Nah, ketenaga kerjaan ini corporate-nya memastikan tenaga kerja perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan hak dan kewajibannya terpenuhi. Operasionalnya itu dengan melakukan proses rekrut tenaga kerja dengan seleksi ketat dan training atau pelatihan rutin dalam pengendalian tenaga kerja. Di sini yang sebagai unitnya itu ada HRD, Human Resource Department, sebagai penanggung jawab dan pelaksana. Selanjutnya ada yang namanya proses pemasaran. Nah, kalau proses pemasaran ini atau marketing, yang corporate-nya itu memastikan produk perusahaan dipasarkan dengan baik dan benar, sedangkan operasionalnya itu melakukan pemasaran produk usaha, melakukan kerjasama bisnis dengan konsumen, dan menambah 40% pasar Filipina dalam penyediaan perangkat elektronik. Nah, yang berperan yang menjadi unit dalam kegiatan pemasaran ini yang pastinya manajer pemasaran sebagai penanggung jawab dan pelaksananya. Selanjutnya ada yang namanya proses produksi. Nah, proses produksi ini corporate-nya memastikan kegiatan produksi berjalan dengan lancar. Di sini operasionalnya itu melakukan produksi sesuai dengan target produksi, melakukan produksi sesuai dengan permintaan, dan lulus hasil quality control. Nah, di sini yang berperan menjadi unitnya itu manajer produksi, staf produksi sebagai penanggung jawabnya. Selanjutnya ada yang namanya proses penjualan. Nah, proses penjualan ini corporate-nya memastikan penjualan produk sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, mencapai target perusahaan, melakukan hubungan baik dengan konsumen untuk operasionalnya, dan yang menjadi unitnya itu manajer penjualan sebagai penanggung jawab dan pelaksana. Sekian penjelasan dari saya mengenai peran strategi corporate, operasional, dan unit. Terima kasih. Kesimpulan yang pertama, negara Filipina termasuk emerging market karena memiliki nilai volatilitas pasar yang tidak stabil. Yang kedua, dengan menggunakan strategi joint venture, perusahaan PT Sanusa Persada Tbk harus menyamakan minat dan tujuannya dengan negara Filipina. Yang ketiga, PT Sanusa Persada Tbk menggunakan strategis flexible cost plus pricing karena suatu perusahaan wajib menyertakan biaya tambahan. Nah, yang keempat, banyaknya perusahaan yang belum pulih dari dampak pandemik, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk meringankan beban perusahaan. Nah, yang terakhir, dalam melakukan ekspansi bisnis, PT Sanusa Persada Tbk ke negara Filipina dengan menggunakan aliran preskriptif.